Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan siklus ATP dan bioenergetika sel. Bioenergetika adalah studi tentang proses bagaimana sel menggunakan, menyimpan, dan melepaskan energi. Komponen utama dalam bioenergetika adalah transformasi energi atau konversi energi dari suatu bentuk menjadi bentuk lainnya. Organisme hidup tidak berada dalam keseimbangan, melainkan membutuhkan masukan energi secara kontinu. Jadi, sebenarnya seluruh sel itu selalu mentransform energi atau mengubah energi. Metabolisme adalah keseluruhan proses yang terjadi dalam makhluk hidup yang membutuhkan dan memanfaatkan energi bebas untuk melaksanakan berbagai macam fungsi. Organisme memperoleh energi tersebut melalui reaksi eksergonik dari oksidasi nutrien untuk menjaga kestabilan hidup seperti melakukan kerja mekanik, transport senyawa aktif melawan gradien konsentrasi, dan biosintesis senyawa kompleks. Berikut ini adalah salah satu contoh transformasi energi dalam bentuk ATP, hubungannya katabolisme dan anabolisme. Jadi pada katabolisme, cenderung menghasilkan energi dalam bentuk ATP, yaitu dengan cara fosforilasi ADP. Kemudian, ATP tersebut dijadikan suatu sumber energi untuk reaksi anabolisme. Nah, sehingga pada reaksi anabolisme ini ATP justru dipecah karena digunakan, justru dipecah dan diubah menjadi ADP dan fosfat. Dalam suatu reaksi kimia, tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya energi bebas, entalpi, dan entropi. Arah perluasan proses reaksi kimia ditentukan oleh derajat perubahan dua faktor selama terjadinya reaksi. Yang pertama, yaitu adalah entalpi atau yang disimbolkan dengan delta H, yaitu untuk mengukur perubahan kandungan panas dan reaksi produk. Panas yang dilepaskan atau diserap selama reaksi itu tidak bisa memperkirakan apakah reaksinya menguntungkan atau tidak. Yang kedua adalah entropi atau delta S, yaitu mengukur perubahan reaksi dan produk secara acak dan tidak teratur. Nah, di sini mengukur secara acak itu juga tidak dapat memperkirakan reaksinya menguntungkan atau tidak. Namun apabila entropinya atau derajat ketidakaturannya itu tinggi, maka reaksi kimia justru akan berlangsung dibandingkan bila entropinya rendah. Yang ketiga itu adalah energi bebas atau G yang dapat memperkirakan arah berlangsungnya suatu reaksi secara spontan. Energi yang merupakan energi yang tersedia untuk bekerja dan mendekati nol saat reaksinya mendekati keseimbangan. Sehingga energi bebas ini dapat memperkirakan apakah reaksinya menguntungkan atau tidak. Dalam suatu reaksi terdapat perubahan energi bebas, yaitu suatu hal yang tidak mungkin untuk mengukur total energi absolut dalam suatu sistem, tetapi perubahan total energi atau komponen spesifik yang menyusun total energi dapat ditentukan. Menurut hukum kekekalan energi 1, bahwa total energi dalam suatu sistem adalah konstan. Jadi jika sejumlah energi masuk ke dalam suatu sistem, maka akan digunakan untuk kerja atau meningkatkan total energi dalam sistem. Hukum kedua menyatakan, jika suatu sistem tertutup dibiarkan, maka sistem cenderung menuju keseimbangan. Entropi total sebuah sistem harus meningkat bila proses ingin berlangsung spontan. Jadi, derajat ketidakaturan dari suatu sistem itu harus tinggi jika reaksinya ingin berlangsung dalam keadaan seimbang. Dalam kondisi suhu dan tekanan konstan, hubungan antara perubahan energi bebas atau delta G pada sebuah sistem yang bereaksi dengan perubahan entropi atau delta S diungkapkan dengan persamaan sebagai berikut. Delta G sama dengan delta H dikurangi dengan delta S. Perubahan energi bebas berhubungan dengan konstanta equilibrium dan delta G standar. Jika delta G-nya negatif atau kurang dari 0, maka reaksinya disebut dengan reaksi eksergonik. Reaksi ini berlangsung secara spontan dan reaksi kebalikannya tidak akan dapat berlangsung. Yang kedua, jika delta G-nya bernilai positif atau di atas 0, reaksi disebut dengan endergonik.
Reaksi tidak akan terjadi spontan ke kanan, reaksi kebalikannya akan berlangsung secara spontan. Jika delta G sama dengan 0, maka reaksi berbeda dalam keadaan keseimbangan, atau tidak ada selisih perbedaan arah reaksi. Delta G bergantung pada konsentrasi reaksi dan produk, di mana ini juga berhubungan dengan konstanta equilibrium, yaitu sama dengan K. Konstanta equilibrium sama dengan konsentrasi C dikali dengan konsentrasi D dibagi dengan konsentrasi A kali konsentrasi B. Di mana A dan B adalah reaktan, sedangkan C dan D itu adalah produk. Untuk delta G-nya dapat dihitung berarti min R kali T ln konstanta equilibrium. Beberapa contoh reaksi dengan delta G-nya masing-masing. Di sini ada tipe reaksi hidrolisis, kemudian reaksi penataan ulang, eliminasi molekul air, dan oksidasi dengan molekul oksigen. Dapat dilihat di sebelah kanan terdapat delta G dengan dua macam satuan, 1 kJ per mol, yang satu lagi kilokalori per mol. Bisa dilihat dari besaran delta G-nya. Di sini kebanyakan reaksinya itu adalah untuk reaksi hidrolisis, penataan ulang, dan oksidasi. Itu semuanya bersifat reaksi eksergonik karena delta G-nya negatif. Sedangkan reaksi yang bersifat endergonik atau yang delta G-nya positif itu adalah penghilangan molekul air. Peran ATP dalam bioenergetika. Pertama, sebagai uang dalam pertukaran energi sel, senyawa berfosfor dengan energi tinggi yang terbentuk selama proses katabolisme sebagai senyawa yang dapat mengaktifkan senyawa lain untuk transformasi kimia, senyawa kaya energi yang stabil secara kinetika dan mampu mengubah senyawa berenergi rendah menjadi lebih reaktif. Sehingga ATP di sini sebenarnya adalah satuan atau semacam bentuk energi atau semacam mata uang dalam pertukaran energi sel. Peran ATP. Pertama adalah dalam reaksi eksergonik dari penguraian nutrien diikuti dengan pembentukan ATP dari ADP dan fosfat, dikatalisis oleh berbagai enzim yang dikenal dengan enzim kinase. Yang kita ketahui, kinase ini adalah golongan enzim transferase yang biasanya bekerja mentransfer gugus fosfat, sehingga kinase di sini berperan pada saat fosforilasi senyawa. Enzim tersebut mengkatalisis transfer gugus fosfor antara ATP dan senyawa lain. Nilai delta G hidrolisis ATP menjadi ADP. Hidrolisis di sini melibatkan molekul air. Jadi dalam pemecahan ATP itu dibantu oleh molekul air. Sehingga ATP dipecah menjadi ADP dan fosfat. Dan delta G untuk reaksi ini adalah bersifat eksergonik, yaitu bernilai negatif minus 30,5 kJ per mol. Konsumsi atau pemakaian ATP. Dalam perannya sebagai sumber energi umum, ATP dikonsumsi dalam berbagai jalan. Yang pertama, pada tahap awal penguraian nutrien. Reaksi eksergonik hidrolisis ATP membentuk ADP secara enzimatis diikuti dengan reaksi endergonik fosforilasi. Membentuk senyawa fosfat berenergi rendah. Contohnya, enzim fosfofruktokinase itu mengkatalisis fosforilasi fruktosa 6-fosfat yang hanya memiliki satu fosfat pada posisi 6 menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Ada tambahan satu fosfat pada posisi 1 sehingga si fruktosa 1,6-bifosfat ini menjadi memiliki dua fosfat yang terjadi di awal proses glikolisis. Pemakaian ATP yang kedua sebagai sumber energi yaitu pada saat interkonversi nukleotida trifosfat. Banyak proses biosintesis seperti sintesis protein dan asam nukleat membutuhkan nukleosida trifosfat selain ATP. Ini termasuk nukleosida trifosfat CTP, GTP, dan UTP. Semua nukleosida trifosfat NTPS disintesis dari ATP dan nukleosida difosfat yang sesuai dikatalisis oleh nukleosida difosfat kinase sebagai enzim yang mengkatalisis reaksi sebagai berikut.
ATP dan NDP dengan bantuan nukleosida difosfat kinase, ATP kemudian melepaskan satu fosfatnya lalu diberikan pada NDP sehingga ATP di sini menjadi ADP. Dan NDP karena sudah menerima satu fosfat menjadi NTP. Proses pemakaian ATP yang ketiga adalah contohnya pada proses fisiologi. Hidrolisis ATP menjadi ADP dan fosfat memberikan energi pada banyak proses fisiologi penting yang bersifat endergonik. Contohnya pada saat kontraksi otot, transport molekul atau ion. Contoh hidrolisis ATP untuk kontraksi otot. Jadi apabila kita mengangkat beban berat, pasti terjadi kontraksi otot. Nah, jadi pada saat kontraksi otot di sini kita mengangkat beban berat, kita justru membutuhkan energi. Dari mana energi dibutuhkan? Itu dari sumber makanan. Nah, kemudian ATP-nya yang ada di mitokondria lalu akan digunakan untuk kontraksi otot. Nah, jadi mitokondria pada sel otot digunakan untuk pada saat proses kontraksi otot, yaitu pemecahan ATP menjadi ADP. Pemakaian ATP yang keempat adalah pemutusan fosfoanhidrid tambahan pada reaksi yang sangat endergonik. Banyak reaksi melibatkan ATP dengan menghasilkan ADP dan fosfat, pemutusan ortofosfat atau AMP dan pirofosfat. Selanjutnya, pirofosfat akan segera dihidrolisis menghasilkan 2 fosfat oleh enzim pirofosfatase anorganik, sehingga pemutusan pirofosfat ATP pada akhirnya menghasilkan hidrolisis 2 ikatan fosfat berenergi tinggi. Peran senyawa fosfat berenergi tinggi dalam penangkapan dan pengalihan energi yang pertama itu untuk mempertahankan kehidupan. Semua organisme harus mendapatkan pasokan energi bebas dari lingkungannya. Organisme autotrof melakukan metabolisme dengan proses eksergonik sederhana. Contohnya, tumbuhan hijau menggunakan energi cahaya matahari. Lalu bakteri tertentu menggunakan reaksi oksidasi, yaitu perubahan Fe2+ menjadi Fe3+. Sebaliknya, organisme heterotrof memperoleh energi bebasnya dengan melakukan metabolisme, yaitu pemecahan molekul organik kompleks. Berikut ini adalah struktur ATP dan ADP. Dapat dilihat bahwa ADP itu terdiri dari basa nitrogen adenosin, kemudian ada 2 senyawa fosfat dan gula ribosa. Begitu juga dengan ATP, perbedaannya adalah ATP memiliki 3 gugus fosfat. Energi bebas baku hasil hidrolisis senyawa-senyawa fosfat penting dalam biokimia terlihat bahwa nilai hidrolisis gugus terminal fosfat pada ATP terbagi menjadi 2 kelompok. Pertama, fosfat berenergi rendah yang memiliki delta G lebih rendah daripada delta G standarnya pada ATP. Kedua, fosfat berenergi tinggi yang memiliki nilai delta G lebih tinggi daripada delta G standar pada ATP, termasuk di dalamnya ATP, ADP, kreatin fosfat, fosfoenolpirufat, dan lainnya. Senyawa biologi penting lain yang berenergi tinggi adalah tiol ester yang mencakup koenzim A, misalnya asetil-CoA, kemudian protein pembawa asil, senyawa-senyawa ester asam amino yang terlibat dalam sintesis protein, kemudian metionin aktif, UDPG atau uridin difosfat glukosa, dan 5-fosforibosil 1-pirofosfat. Gugus fosfat berenergi tinggi oleh Lipman dilambangkan dengan Pi. Simbol ini menunjukkan bahwa gugus yang melekat pada ikatan pada saat peralihan pada suatu akseptor yang tepat akan mengakibatkan pemindahan kuantitas energi bebas yang lebih besar. Oleh karena itulah, sebagian ahli biokimia lebih menyukai istilah potensial pemindahan gugus daripada ikatan berenergi tinggi. ATP merupakan donor fosfat berenergi tinggi, atau donor energi bebas bagi senyawa-senyawa di bawahnya. Di sisi lain, ADP dapat menerima fosfat berenergi tinggi untuk membentuk ATP. Akibatnya, siklus ATP atau ADP menghubungkan proses-proses yang menghasilkan fosfat dan proses-proses yang menggunakan fosfat. Dengan demikian, ATP terus dikonsumsi dan terus diproduksi.
Proses terjadi dengan kecepatan sangat tinggi karena depot ATP atau ADP sangat kecil dan hanya cukup untuk mempertahankan jaringan aktif dalam beberapa detik saja. Ada 3 sumber utama fosfat yang berperan dalam konservasi atau penangkapan energi. Yang pertama adalah fosforilasi oksidatif, yaitu sumber fosfat terbesar dalam organisme aerobik. Energi bebas untuk menggerakkan proses ini berasal dari oksidasi rantai respirasi di dalam mitokondria dengan menggunakan oksigen. 2. Glikolisis. Dalam glikolisis terjadi pembentukan neto 2 fosfat yang terjadi akibat pembentukan asam laktat. 3. Siklus asam sitrat. Dalam siklus asam sitrat, satu fosfat dihasilkan langsung pada tahap suksinil tiokinase. Oksidasi biologi. Oksidasi adalah pengeluaran elektron dan reduksi adalah pemerolehan elektron. Sebagai contoh adalah oksidasi ion fero menjadi feri. Dengan demikian, oksidasi akan selalu disertai reduksi aseptor elektron. Berikut contohnya, Fe2+ menjadi Fe3+. Rantai respirasi dan fosforilasi oksidatif. Rantai respirasi terjadi di dalam mitokondria sebagai pusat tenaga. Di dalam mitokondria inilah sebagian besar peristiwa penangkapan energi yang berasal dari oksidasi respiratorik berlangsung. Sistem respirasi dengan proses pembentukan intermediate berenergi tinggi ATP ini dinamakan dengan fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif memungkinkan organisme aerob menangkap energi bebas dari substrat respiratorik dalam proporsi jauh lebih besar daripada organisme anaerob. Pada fosforilasi oksidatif, pelibatan NADH menghasilkan pembentukan 3 molekul ATP, sedangkan pelibatan FADH2 menghasilkan pembentukan 2 molekul ATP. Manfaat ATP bagi organisme salah satunya adalah ganggang berluminescens atau ganggang yang berpendar di laut. Manfaat yang kedua yaitu bagaimana ATP ini digunakan kunang-kunang untuk menghasilkan nyala. Pembentukan cahaya kunang-kunang ini diawali dengan aktivasi protein luciferin dengan ATP. Lalu dilanjutkan dengan dekarboksilasi oksidatif dengan enzim luciferase dan terbentuklah cahaya. Sekian kuliah mengenai siklus ATP dan bioenergetika sel. Bila ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.